Struktur seluruh pondok pesantren dievaluasi. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan pakar teknik sipil struktur ITS Pak Muji Irmawan, serta bergabung juga pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Pak Heri Hermansyah. Selamat malam Bapak-Bapak. Baik, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk kami. Saya ingin langsung ke Pak Muji sepertinya. Pak Muji, Anda sepertinya saat ini berada di lokasi, bisakah Anda jelaskan, jadi sebetulnya sejauh ini apakah sudah ditemukan penyebab pasti ambruknya pondok pesantren Al-Hauzi ini? Ya, perlu kami sampaikan bahwa konstruksi pondok pesantren Al-Hauzi ini kami hasil dari pengamatan kami pada saat ambruknya bangunan gedung pondok pesantren itu model kerusakannya adalah merupakan kegagalan konstruksi. Kita menyebutnya adalah sebagai kegagalan konstruksi. Apa yang dimaksud kegagalan konstruksi adalah tidak mampunya elemen-elemen struktur dalam menerima beban-beban yang bekerja. Apa yang menyebabkan elemen-elemen tersebut tidak dapat menerima beban-beban yang bekerja? Karena pada konstruksi bangunan gedung Al-Hauzi ini sambungan-sambungannya tidak terjalin dengan baik, tidak monolit, tidak menyatu antar elemen. Apa yang tidak menyatu yaitu hubungan antara elemen balok dengan kolom, elemen kolom dengan kolom, elemen balok dengan balok, elemen balok dengan plat. Ini terlihat sekali pada kerusakan yang saya pantau dan model kerusakan yang terjadi, keruntuhan yang terjadi itu karena lepasnya join-join yang harusnya cukup monolit, tetapi yang terjadi join ini hanya terjalin begitu saja, sehingga ini rawan terhadap robohnya gedung pondok pesantren ini. Demikian. Baik, Pak Muji, kalau yang Anda mengatakan bahwa ini kegagalan konstruksi begitu, hal ini terjadi karena memang tidak adanya pengawasan sehingga kemudian tidak ada SOP atau mungkin keterbatasan anggaran yang dimiliki namun dipaksakan untuk menjadi gedung setinggi 4 lantai kalau tidak salah ya, atau seperti apa faktor yang menyebabkan? Kalau ya. Pak Muji. Ya, faktor utama tidak sempurnanya join-join yang dikerjakan di lapangan ini disebabkan pelaksana tidak mampu menerjemahkan peraturan yang harus diikuti di dalam menyambung elemen-elemen tersebut. Ya. Karena persyaratan teknis yang ada di SNI 2847 itu sudah jelas, gambarnya jelas, jumlahnya jelas, itu panjangnya juga jelas, itu sudah diatur oleh SNI 847, termasuk gambar-gambarnya. Demikian. Baik. Pak Muji, Pak Presiden Prabowo ini sudah mengeluarkan instruksi begitu agar semua pondok pesantren yang ada di Indonesia ini dievaluasi berkaitan dengan pembangunan konstruksi bangunan di setiap pondok pesantren. Apakah Anda, dari pengalaman Anda di sana, apakah Anda juga mencium bahwa beberapa pesantren di Indonesia kurang lebih berpotensi terjadinya kegagalan konstruksi di beberapa bangunan-bangunan yang ada selama ini? Jadi mengacu dari kerusakan yang terjadi Al-Hauzi ini, memang sudah kita selayaknya kita harus memeriksa semua bangunan-bangunan yang di lingkungan pondok pesantren. Itu saya kira himbauan atau perintah Presiden untuk memeriksa seluruh pondok pesantren itu suatu langkah yang cukup tepat agar nantinya tidak hanya pondok pesantren tapi fasilitas pendidikan lainnya juga harus diperiksa sehingga mempunyai keandalan struktur yang cukup baik. Kami cukup berpengalaman dan sudah berkali-kali membantu pondok pesantren, sekolah-sekolah swasta untuk memeriksa atau merencanakan dan mengingatkan bahwa konstruksi bangunan bertingkat untuk fasilitas umum khususnya untuk kepentingan pendidikan itu sering kita bantu. Monggo sesuai dengan perintah Pak Presiden, kami dari TS, saya juga pribadi yang sudah berkali-kali membantu beberapa lembaga pendidikan untuk mendesain dan pengawasan, kami membuka diri monggo. Dan bila mana diminta pemerintah untuk membackup, kami siap membantu untuk menyelesaikan permasalahan konstruksi bangunan ini. Baik, Pak Muji, terima kasih begitu ya. Ini nampaknya Pak Muji akan melanjutkan aktivitasnya begitu. Pembahasan kita masih akan lanjut dengan Pak Heri. Pak Muji, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami.
Terima Silakan kasih, melanjutkan aktivitas, sama-sama. semoga lancar Pak Muji. Baik, saya Ya. ke Pak Heri. Pak Heri, terima kasih Pak Heri sudah Amin, amin. meluangkan waktu untuk kami juga. Pak Heri, kalau Anda melihat dari perspektif hukum, kejadian yang menimpa puluhan begitu ya, ratusan santri di pesantren Al-Hozin ini, bagaimana Anda melihat dari perspektif hukum? Apakah memang perlu dilakukan penyelidikan tindak pidana atas kejadian ini atau seperti apa Anda lihatnya? Iya, tentu yang pertama kita sampaikan adalah empati yang mendalam ya. Kecelakaan ini tidak ada yang menginginkan hal ini, tapi karena ada korban jiwa, tentu perlu ada katakanlah langkah strategis ya yang dilakukan. Apakah nanti atau di ujungnya ditemukan adanya soalan pelanggaran hukum dari sisi misalnya dan gedung yang diberikan, apakah ikuti prosedur mengantongi sertifikat layak fungsi SLF misalnya. Karena ketentuan itu kan bisa dilihat dalam ketentuan undang bangunan dan gedung atau di undang-undang Cipta Kerja yang sekarang ya 2008 dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya juga tidak terjadi dari hal-hal serupa. Karena banyak sekali fenomena bangunan yang didirikan oleh masyarakat secara mandiri itu kurang memperhatikan aspek keselamatan. Nah ini yang kemudian tidak hanya bisa merugikan diri pribadi, tapi juga banyak orang ya. Ketika misalnya bangunan itu digunakan untuk kepentingan keagamaan, ya, kemudian pelayanan publik. Nah ini memang menjadi perhatian sehingga langkah yang strategis yang diinstruksikan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo, kita sangat mendukung ya. Jadi kan dalam kerangka bahwa minimnya pengawasan audit misalnya terhadap pelaksanaan bangunan gedung tadi. Tadi sudah disampaikan oleh sebelumnya, ya ada persoalan yang serius terkait dengan konstruksi dasar. Nah, apalagi kalau misalnya bangunan itu tidak layak untuk tapi tetap dipaksakan. Ini menurut saya jadi perhatian yang serius, bukan lagi persoalan masalah takdir semata ya. Yep. Bahwa orang itu meninggal semuanya itu pasti kemudian balik ke pangkuan ilahi Rob. Itu satu hal yang wajar saja, naluriah. Tapi penyebab ini adalah hal yang dikecualikan dari konteks ya. Ada unsur kelalaian. Kita tidak mengatakan tidak karena terlalu naifnya. Ya. Karena sekali lagi tidak inginkan hal ini dan akan hukum. Tapi sekali lagi ada corak dalam kesalahan itu yang bukan hanya bicara tentang tapi ada istilahnya recklessness atau negligence, dalam bahasa lainnya kesembronoan, ketidakhati-hatian. Berarti dia kurang berhitung kan bahwa misalnya untuk konstruksi bangunan tadi butuh berapa misalnya perkiraan penempatan yang dasar tadi untuk menyangga ya tidak kemudian buruk. Nah itu apa sudah dilakukan? Ya, maka dalam langkah kalaupun ditempuh proses katakanlah penyelidikan sampai pada ditemukan adanya perbuatan pidana, tentunya banyak orang yang akan tadi keterangan terkait bagaimana ini yang penting terjadi. Pak Heri, lantas katakanlah dilakukan penyelidikan begitu, ditemukan ada unsur pidana. Menurut Anda yang paling berpotensi bertanggung jawab terhadap kasus ini siapa? Apakah pengelola pesantren atau bagaimana sejauh pengamatan Anda? Iya, masing-masing pasti nanti punya alasan sendiri ya. Misalnya pengelola akan mengatakan memang ingin memberikan pelayanan prima, tapi tidak mencelakai apalagi mencelakai nyawa orang. Ya. Nah, dalil ini kan pasti akan disampaikan. Nah, tinggal bagaimana proses dalam pembuatan ini, keterlibatan dari pengelola itu sejauh mana. Tapi kan logika dasarnya ini kan dibangun di tanah ya, harusnya di bawah pengawasan juga. Tidak mungkin 100% diserahkan kepada orang yang bekerja, gitu ya. Bisa saja itu ada instruksi juga misalnya. Nah ini yang perlu dielaborasi lebih jauh ya, sejauh mana keterlibatan ataupun
batasan-batasan dilakukan oleh pengelola tadi dalam pendirian bangunan tadi. Nah, ini yang perlu dilakukan karena kita berkaitan dengan pembiayaan, dan itu pasti dari yang punya ide untuk membuat bangunan tersebut kan. Baik. Nah, ini apakah mereka mengetahui bahwa ini sebenarnya tidak cukup layak untuk didirikan bangunan lebih dari satu tingkat? Kemudian kan itu tidak langsung jadi tuh. Ya. Kan ada proses ya. Kan tadi tidak ada kemudian upaya pengawasan, misalnya pengawasan minim apa dilakukan gitu kan? Seminim apa pengawasan itu? Apakah tidak ada komunikasi antara dengan pihak yang memberikan pekerjaan? Nah, ini kan logika dasar menurut saya bukan bermaksud untuk semata-mata mencari atau mentersangkakan orang, ya, mencari pelakunya, tapi juga ingin mengelaborasi lebih jauh siapa yang sebenarnya yang untuk kesalahan di sana. Jangan mengelola minta dibuat yang sebenarnya punya ketahanan, ternyata ada yang nakal di dalam pelaksanaannya. Baik. Nah, ini yang perlu kemudian dibuka. Pak Heri, kita sudah mendengarkan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto bahwa memerintahkan untuk segera dievaluasi seluruh struktur atau konstruksi di pondok pesantren yang ada di Indonesia. Nah, bila evaluasi infrastruktur ini telah dilakukan secara nasional, apakah menurut Anda hasil yang nanti ini bisa dijadikan sebagai dasar hukum preventif untuk menertibkan atau bahkan menutup pesantren yang terbukti tidak aman bagi santri? Pak Heri, singkat saja. Ya, saya 1000% sepakat dengan hal itu ya. Harus ada upaya untuk merevitalisasi, ya, merekonstruksi ulang terkait dengan hal yang dianggap kadang sepele dalam kehidupan sosial kita ya, bahwa mendirikan bangunan itu hak kami karena ini di wilayah tanah kami, tapi dia lupa keamanan yang tidak hanya bukan dirinya pribadi, tapi orang lain, bahkan bukan hanya nilainya adalah barang atau materi, tapi juga dalam hal kehilangan nyawa, cacat untuk berhidup. Dan ini potensi-potensi semacam ini kan harus diatur agar ke depan kalaupun kita tidak berharap ada case semacam ini, bagaimana cara penyelesaian sehingga ada perlindungan hukum, sehingga ada keteraturan, ketertiban dalam masyarakat. Dan saya rasa seluruh masyarakat akan mendukung, bahkan bukan 1000%, 1.000.000%. Baik. Yang menjadi instruksi Pak Presiden, Pak Prabowo. Baik, kita akan tunggu nanti seperti apa evaluasi yang ditindaklanjuti oleh para jajaran Pak Presiden begitu ya, agar kemudian ini tidak terjadi lagi. Kita harapkan tentu saja begitu ya, agar pihak-pihak yang bertanggung jawab juga tadi seperti yang Anda katakan, Pak Heri, ini bisa melakukan evaluasi. Terima kasih banyak Pak Heri sudah meluangkan waktu untuk kami di Berita Satu Tama. Selamat malam, salam sehat selalu.